Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliah kita mekanika kuantum di dalam ruang Hilbert ya. Kita telah berbicara panjang tentang ruang vektor. Terakhir kita bicara tentang basis ya. Kita sudah tuntaskan di bagian yang lalu. Nah, di bagian ini kita akan membahas ya sedikit lagi terkait dengan ruang vektor, yakni pemetaan linier ya. Jadi karena kita bicara pemetaan antara dua buah ruang vektor, maka kemudian ada istilah pemetaan linier atau homomorfisme ruang vektor. Jadi istilah lain dari pemetaan linier itu adalah homomorfisme ruang vektor gitu. Nah, kita mulai saja. Jadi dari definisi ya. Saya mulai dengan definisi. Ya, misalkan V, plus, F, ya, dan V, plus, F, ya, itu dua buah ruang vektor ya. Dua ruang vektor ya di atas lapangan yang sama ya. Makanya ini saya tulis F dan F ya, jadi di atas lapangan yang sama gitu ya. Pemetaan ya, atau suatu pemetaan ya, suatu pemetaan ya, saya tulis F dari V menuju ke V gitu ya, di mana setiap vektor V anggota suatu subhimpunan di V atau domain ya, itu dipasangkan dengan FV gitu ya. Disebut suatu pemetaan ya lineer atau suatu homomorfisme ruang vektor ya, apabila tiga syarat berikut dipenuhi ya. Tiga syarat ya berikut dipenuhi. Apa itu ya? Ini jadi yang pertama domain saya tulis gini ya, F ya, itu merupakan suatu ya sub ruang vektor ya di V, plus, F gitu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua saya tulis di sini ya. Ini untuk setiap V, V aksen ya, anggota dom F ya. Jadi untuk setiap dua buah vektor di domain F itu ya, berlaku F V ditambah dengan V aksen gitu ya, itu sama dengan FV ya ditambah dengan FV aksen gitu ya. Ya, seringkali dikatakan bahwa karena ruang vektor itu adalah grup ya abelian dengan 9 itu sebagai operasinya, maka orang mengatakan bahwa F itu harus merupakan homomorfisme dari grup ya V menuju ke V gitu ya. Berdikatan semacam itu ya. Jadi kemudian yang ketiga ya. Oke. Untuk setiap alfa ya, skalar ya, dan untuk setiap V anggota domain ya dari F gitu ya, maka berlaku ya, F alfa V itu sama dengan alfa dikalikan FV. Oke. Nah, jadi ini definisi
pemetaan linear, ya. Jadi suatu pemetaan dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lain, dalam hal ini dari V menuju W, di mana V dan W itu adalah dua buah ruang vektor yang dibangun di atas lapangan yang sama, ya. Ya, maka F itu dikatakan sebagai pemetaan linear apabila domain dari F itu adalah sub ruang vektor di V. Kemudian yang kedua, ya, untuk sembarang dua vektor di domain F itu, maka berlaku bahwa Fv ditambah dengan V aksen itu sama dengan Fv ditambah dengan Fv aksen. Yang ketiga, untuk setiap sembarang alfa anggota F, ya, dan untuk sembarang V anggota domain F, maka berlaku bahwa ini F alfa V sama dengan alfa Fv gitu. Nah, inilah makanya kemudian Fv sendiri anggota V, ya, alfa skalar tadi, sehingga kemudian dari sini mudah dipahami kalau dituntut di sini bahwa kedua ruang vektor itu memiliki lapangan yang sama gitu. Oke, saya akan bicarakan contoh sebelum membahas hal yang lain, ya. Contoh dulu. Contoh, ya. Oke, yang pertama, contoh yang pertama. Kita tinjau ruang vektor ini C kuadrat R, ya. Jadi ini himpunan yang beranggotakan semua fungsi, ya. Jadi satu saja, ya, himpunan yang beranggotakan semua fungsi berdomain atau berubah real, ya, berubah real dan bernilai real, ya. Bernilai real, gitu, ya, yang memiliki turunan, ya, kedua yang kontinu, ya. Ya, jadi untuk menjadi anggota C kuadrat RR ini, suatu fungsi F itu harus bisa diturunkan sehingga turunan kedua itu kontinu, gitu. Ya, kira-kira begitu. Ya, nah kemudian saya konstruksi suatu pemetaan, ya, D, ya, X, ya, itu dari C kuadrat RR itu tadi, ya, fungsi bernilai real, domain variabelnya juga real, gitu, ya, yang turunan keduanya kontinu, gitu, ya, menuju ke C2RR, ya, gitu. Oke, nah kemudian ini saya misalnya F itu anggota C2RR itu, ya, maka ini saya pasangkan dengan DXF, gitu. Di mana DXF itu adalah DF per DX, gitu. Jadi turunan pertama, ya, dari F itu. Nah, kita lihat sekarang. Mungkin kita perlu bicara tentang domain dari fungsi ini. Jadi artinya apa? F itu kalau diturunkan sekali, hasilnya adalah df per dx. Dan df per dx ini harus merupakan anggota dari C kuadrat RR, gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, ya, dalam hal ini mestinya domain dari F, dari D, ya, dari dx itu, mestinya adalah fungsi-fungsi, ya, anggota C2RR yang kalau diturunkan sekali itu masih turunan keduanya masih kontinu. Jadi itu artinya apa? Artinya adalah ini fungsi ini C3RR. Ya, jadi himpunan yang beranggotakan fungsi-fungsi bervariabel real, ya, atau berubah real dengan nilai real. Oke, yang kalau diturunkan 3 kali itu masih kontinu, gitu. Jadi disebut sebagai C3RR itu.
Nah, dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa ini merupakan subruang vektor di C2RR. Ya. Oke, jadi ini syarat yang pertama tadi ya. Jadi bisa ditunjukkan bahwa C3RR ya, itu sub ruang vektor di C2 ya. C2RR. Oke, jadi kalau ada dua buah ruang vektor, ada dua buah fungsi, anggota C3RR dijumlahkan, maka hasil jumlahan itu kalau diturunkan 3 kali, mestinya masih kontinu. Kalau fungsi anggota C3RR itu dikalikan dengan skalar, ya, real skalarnya, ya, dalam hal ini fungsi ruang vektor ini ruang vektor real, ya, dikalikan dengan skalar real, kemudian diturunkan 3 kali, ya, tentu masih merupakan fungsi yang kontinu gitu. Jadi oleh karena itu C3RR ini merupakan sub ruang vektor di C2RR gitu. Oke, itu yang pertama gitu ya. Ya, kemudian kita lihat apakah pemetaan DX itu memenuhi syarat kedua dan ketiga. Yang jelas syarat pertama sudah dipenuhi ya. Jadi bahwa domain dari DX itu adalah C3RR gitu. Good. Nah, kemudian yang kedua ya, saya ambil ya sembarang F dan H. Ya, sembarang F dan H anggota tadi C2 atau C3 ya, C3RR. Ya, karena ini domainnya ya, domain dari DX tadi ya, domain dari DX tadi. Oke, nah sekarang saya jumlahkan ya. Saya tulis DX dari F ditambah dengan H begitu. Nah, menurut apa yang kita pelajari di kalkulus, ini sama dengan D per DX gitu ya. Yang diturunkan adalah F plus H itu. Ya, dan Anda tahu semua bahwa ini mestinya sama dengan DF per ya, DX ditambah dengan DH per DX. Ya. Nah, ini kalau ditulis, sekali lagi ini kan sama dengan DX F ditambah dengan DXH gitu. Ya, jadi terpenuhi syarat kedua ya. Bagaimana dengan syarat ketiga? Ya, kita tulis di sini ya. Syarat ketiga. Jadi ambil sembarang alfa anggota R, kemudian sembarang F ya anggota C3RR itu ya. Maka kita lihat di sini bahwa DX ya alfa F gitu ya sama dengan D per DX dari alfa F ya. Dan Anda tahu karena alfa itu skalar konstanta, maka alfanya keluar ya, df per dx ya, dan itu tidak lain adalah alfa dikalikan dengan dx f ya. Ini syarat ketiga dipenuhi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa pemetaan ini ya, dx ini dari C2RR menuju C2RR itu merupakan pemetaan yang linear gitu. Ya. Nah, sekarang misalnya di sini disyaratkan ya, dua itu misalnya disyaratkan diganti misalnya 3 gitu. Ya. Jadi bukan 3, misalnya disyaratkan 0 gitu atau satu ya. Jadi maka domainnya apa kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya disyaratkan 1, jadi C1 maksudnya C1RR misalnya begitu ya, atau kita tulis di sini ya. Kita tulis sini. Misalnya kita tulis di sini ya. Jadi misalnya kita untuk contoh pertama ini kita modifikasi ya. Jadi misalnya saya tulis di bar X misalnya itu adalah pemetaan dari C2RR ya. Lalu himpunan ini saya ganti dengan C1RR gitu. Ya. Oke, artinya nanti kalau ada fungsi F anggota
ini itu dipasangkan dengan dx per f gitu. Ya, tetap sama, ini sama dengan df per dx itu. Nah, pertanyaannya adalah apa itu domain dari d bar x itu. Ya. Jadi kalau f itu anggota C2RR diturunkan sekali, ya, oke, itu mestinya masih merupakan fungsi kontinu gitu. Ya, artinya apa? Karena apa? Diturunkan sampai kedua saja masih kontinu gitu ya. Apalagi kalau diturunkan hanya sekali gitu. Jadi artinya bahwa ini merupakan fungsi yang kontinu. Ya, fungsi yang kontinu. Nah, di situ disyaratkan bahwa diturunkan sekali lagi, artinya bahwa df per dx ini harusnya merupakan suatu fungsi yang kalau diturunkan sekali lagi itu masih kontinu gitu. Jadi kalau begitu, kalau f itu anggota C2RR, ya, fungsi ini ya tentu merupakan fungsi yang kontinu, diturunkan sekali lagi masih kontinu. Ya, jadi domain dari dx adalah seluruh C2RR itu. Oke, gitu ya. Kenapa? Karena fungsi yang diturunkan dua kali hasilnya fungsi kontinu, ya. Itu kalau diturunkan sekali itu juga hasilnya adalah fungsi yang kontinu, ya. Kalau diturunkan sekali maka hasilnya adalah fungsi yang diturunkan sekali lagi itu masih kontinu gitu maksud saya. Ya. Jadi karena itu df per dx ini adalah anggota C1RR gitu. Oke, ya. Sehingga kalau df per dx diturunkan sekali lagi itu masih kontinu gitu. Oke. Karena f itu adalah anggota C2RR gitu. Sehingga dengan demikian maka domain dari d bar x itu adalah C2RR. Lihat di sini bahwa ketika kita mengubah himpunan ya yang sebelah kanan atau ruang vektor yang sebelah kanan, ya, maka domainnya berubah gitu, ya, domainnya berubah karena ruang vektor yang sebelah kanan ini semacam mengharuskan gitu. Jadi kalau ditulis seperti ini berarti apa? Hasil ini dxf itu harus merupakan anggota C2RR gitu. Kalau ditulis seperti ini berarti df per dx atau d bar xf itu harus merupakan anggota C1RR gitu. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, ini pun juga dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa ini juga merupakan pemetaan yang linear gitu ya. Hanya domainnya yang berbeda. Oke, nah contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Ya, ini saya tulis gini, contoh 2. Ya. Ya, contoh 2. Di sini ya saya tulis tadi. Oke, ini 2. Gini, jadi saya tuliskan omega ya, itu pemetaan dari C2RR ya. Masih berbicara tentang ruang vektor C2RR ya, atau C kuadrat RR ya, menuju ke ini saya pilih C0RR. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang kontinu gitu. Nah, kalau C0 C kontinu biasanya memang tidak diberi tanda ini, dan cukup C gitu ya. Ini himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang kontinu dengan domain di R, range-nya di R gitu. Nah, ini saya tuliskan bahwa sekarang saya tulis Z. Jadi fungsi-fungsi di C2R saya tulis sebagai Z. Ini saya pasangkan dengan omega Z gitu. Di mana omega Z itu sama dengan D kuadrat Z per dt. Jadi variabelnya saya pakai T, tidak X tapi pakai T. Ya. Ditambah dengan kuadrat ini. Kuadrat ditambah dengan omega kuadrat dikalikan Z gitu. Ya, di mana omega ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi omega ini suatu bilangan ya, atau saya tulis ini ya. Saya tulis ini dengan omega itu suatu bilangan yang lebih besar daripada 0 gitu. Oke. Good ya. Jadi ini contoh berikutnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi oleh omega
Z itu ya dipasangkan dengan ini, dengan fungsi ini ya. Jadi Z di kuadrat diturunkan 2 kali ya. Lihat ya, kalau Z itu anggota C kuadrat RR atau C2RR diturunkan 2 kali terhadap variabelnya, otomatis dapatkan fungsi yang kontinu gitu ya. Karena apa? Z itu anggota C2RR tadi ya. Nah, tentu saja Z tetap kontinu juga gitu ya. Ya, jadi fungsi yang diturunkan 2 kali masih kontinu, otomatis fungsi itu kontinu juga ya. Jadi artinya bahwa memang betul bahwa ya ini well defined dalam pengertian bahwa hasil omega Z ini hasilnya benar-benar anggota C2RR gitu ya. Oke, nah sekarang apakah itu merupakan pemetaan linear gitu ya. Jadi yang pertama ya jelas kita coba domain dari omega itu tidak lain adalah seluruh C2RR ya, sehingga jelas di situ bahwa domain dari omega ini adalah sub ruang vektor di C2RR gitu. Oke. Good. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang kedua. Jadi misalnya kita ambil semua Z, Z aksen ya. Oke, Z1 aja, Z1, Z2 ya, anggota domain omega itu ya. Maka kita lihat bahwa omega ya Z1 ditambah Z2 ya, ini akan sama dengan D kuadrat per DT kuadrat Z1 plus Z2 ya, ditambah dengan omega kuadrat Z1 plus Z2 gitu ya. Nah, Anda tahu semua turunan kedua ini ya bisa ditulis ini dari jumlahan ini dari D kuadrat Y1 per DT kuadrat ditambah dengan D kuadrat Z2 per DT kuadrat ya, ditambah dengan omega kuadrat Y1 ditambah omega kuadrat Z2. Nah, dari sini Anda bisa lihat dengan cepat ya, nampak jelas bahwa ini sama dengan omega Y1 ditambah dengan omega Z2 gitu ya. Jadi ini ditambahkan dengan ini, hasilnya ini tambah dengan ini, hasilnya ini. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga sekarang, yang ketiga ya. Ketiga. Jadi untuk setiap ya, yang ketiga, untuk setiap alfa anggota R ya. Oke, dan untuk setiap Z anggota domain dari omega itu, maka kita bisa hitung ya. Saya tulis di sini aja. Ya, bahwa omega ya dikenakan ini alfa Z begitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah D kuadrat per DT kuadrat dari alfa Z gitu. Oke. Nah, kemudian ditambah dengan omega kuadrat alfa Z. Oke, dari sini karena alfa itu suatu tetapan, maka ini sama dengan alfa dikalikan nih D kuadrat Z per DT kuadrat ditambah dengan omega kuadrat Z ya. Ini tidak lain adalah alfa dikalikan omega Z gitu. Oke. Ya, dengan demikian maka terbukti bahwa pemetaan omega ini tadi ya merupakan pemetaan yang linear gitu ya. Jadi pemetaan omega ini adalah pemetaan yang linear. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga begini ya. Jadi contoh yang ketiga. Contoh ya, dari yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Misalkan ya A itu anggota ini M N ya, M kali N ya, M kali N ya, C gitu. Jadi himpunan yang beranggotakan semua matrik M kali N dengan elemen matrik itu bilangan kompleks gitu. Oke. Ya. Lalu saya tinjau ya. Kemudian ya misalkan kemudian ditinjau ini
pemetaan, ya, saya tulis FA begitu, ya, dari dari C, ya, pangkat N, ya, pangkat N gitu. Sebentar, C pangkat N, ya. Oke, kemudian menuju ke C pangkat M, gitu ya, C pangkat M. Oke, ya, ini adalah himpunan yang beranggotakan semua matriks kolom, atau bisa juga matriks baris juga boleh, gitu ya. Ini juga begitu, ya. Di mana FA itu diberikan ini. Jadi kalau misalnya, ya, jika, ya, A I J, di mana I, J itu dari ini harus dibedakan, ya. Jadi mungkin ini saya menggunakan alfa I misalnya, alfa I atau R, ya, R saja. Jadi ini R kecil I, ya. R itu indeks, ya, R itu indeks dari 1, 2 terus, ya, sampai dengan M misalnya. Jadi nomor baris, ya. Kemudian I, ya, I itu adalah 1, 2 sampai dengan N. Ini nomor kolom gitu. Oke, ya. Itu elemen matriks, ya. Ini misalnya elemen matriks, ya, A itu tadi. Misalkan, ya, gitu. Jika, ya, maka, ya, FA itu saya definisikan seperti ini. Maka FA, misalnya ini ada, ya, jadi ini X1, X2, gitu ya, sampai dengan XN, gitu ya, XN, itu ya, didefinisikan menurut ini, atau sebagai, ya, sebagai ini. Jadi FA, ya, X1, X2 sampai dengan XN, ini tentu saja anggota C itu, atau pakai Z, ya. Biasa di dalam bilangan kompleksan orang pakai Z, ya. Ini saya ganti Z saja, ya, Z1, Z2 sampai dengan ZN gitu, ya. Oke, nah ini jadi ini juga, ya. Jadi Z1, Z2, ini ZN gitu. Oke, nah ini saya definisikan seperti ini, ya. Ini juga barisan M buah bilangan kompleks, ya. Jadi M buah bilangan kompleks, yakni apa namanya, sigma, ya, sigma I, ya, dari 1 sampai N, ya, A, ya, 1 gitu, ya, A1I, ya, saya kalikan dengan apa namanya, ZI, ya. Oke, kemudian sigma I dari 1 sampai dengan N, ya, A2 sekarang, A2I, ya, dikalikan dengan ZI gitu. Oke, nah ini bisa diteruskan, ya, sampai dengan apa namanya, N, ya, AM, ya, AM, ya, I, sorry, ini sigma, ya, harusnya pada sigma, ya, sorry, sigma, ya, sigma I, ya, dari 1 sampai dengan apa, N itu, ya. Di sini ada M, ya, AMI, ZI gitu. Oke, jadi ini tentu anggota apa namanya, C pangkat M gitu, ya. Oke, anggota C pangkat M. Ya, ini pemetaannya, ya. Jadi pemetaan FA itu, ya, memasangkan atau menjodohkan setiap ini anggota C pangkat N, ya, N buah barisan N buah bilangan kompleks dengan M buah bilangan kompleks juga gitu. Oke, ya. Good. Nah, kemudian apa namanya, kita harus buktikan bahwa ini merupakan
pemetaan yang linear gitu. Nah, lihat dari sini, maka untuk semua ya anggota C pangkat N otomatis kita dapatkan di sana anggota C pangkat M ya. Artinya bahwa ya domain dari FA itu adalah seluruh C pangkat N gitu ya. Jadi coba dia ganti semua sembarang Z1 sampai Zn tanpa kecuali akan dihasilkan itu anggota C pangkat M itu. Oke. Yang kedua. Bagaimana dengan FA ya? Kalau jumlahkan sekarang. Ya, jadi katakanlah di sini Z1 sampai dengan Zn gitu ya, misalnya. Lalu ditambah dengan Z1 ya sampai dengan Z, ini aksen ya, Z aksen N itu. Ya, ini menurut definisi mestinya sama dengan ini ya. Jadi F Z1 plus Z aksen 1, Z2 plus Z aksen 2, koma gitu ya, dan seterusnya sampai dengan Z M N ya ditambah dengan Z aksen N ya, gitu. Nah, ini kalau dimasukkan ke situ kita dapatkan apa? Ya, mestinya ada ini. Sigma I dari 1 sampai dengan N ya, A1 I dikalikan dengan Z I ditambah dengan Z aksen I ya, disesuaikan ya ini. Kemudian koma nanti sampai dengan sigma I dari 1 sampai dengan N. Di sana ada AM ya, AMI dikalikan dengan Z plus I ya, ZI plus Z aksen I gitu. Burung. Ya, oke. Dihapus dulu. Nah, sekarang tinggal menguraikan itu ya. Jadi oleh karena itu FA ya dalam hal itu tadi ya Z1 sampai dengan Zn gitu ya, ditambah dengan Z aksen 1 ya sampai dengan Z aksen N gitu ya. Ini hasilnya adalah ini. Jadi ini kita bisa uraikan tadi. Jadi ini mestinya sama dengan kalau ditulis urut ya, ini akan sama dengan saya tulis ini ya, sigma ya I dari 1 sampai dengan N, lalu ada A1 I Z I gitu, ditambah dengan sigma ya I dari 1 sampai dengan N juga ya, A1I ya, 1I, kemudian ini Z aksen I gitu ya, kemudian terus ya ini nanti sampai dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, MI ya, ZI ditambah dengan sigma I dari 1 sampai dengan N gitu ya, MI Z aksen I, ini I ya. Oke, begitu. Nah, tentu saja ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, A1I ZI ya, koma sampai dengan sigma I dari 1 sampai dengan N gitu ya, MI ZI, oke, ditambah dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, A1I Z aksen I. Nah, ditambah terus ya, ini ya, koma terus sampai dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, A1I AMI ya, lalu dikalikan dengan Z aksen I ya, Z aksen I ya. Oke, itu. Nah, itu tentu tidak lain adalah F ya, Z1 sampai dengan Zn ditambah dengan F Z aksen 1 sampai dengan F Z aksen N gitu ya. Oke, dari sini kita dapat simpulkan bahwa FA itu memenuhi syarat yang kedua gitu ya.
Oke, kemudian yang ketiga. Jadi ini syarat yang kedua, yang ketiga sekarang. Ya, FA kita kenakan pada ini. Alfa dikalikan Z1 sampai dengan Zn gitu. Ya. Nah, ini mestinya sama dengan F dari alfa Z1, alfa Z2 ya, sampai dengan alfa Zn gitu. Oke, nah ini kalau dimasukkan ke situ ya, ini sama dengan sigma ya, I dari 1 sampai dengan N. Ini adalah A1 ya, A1I dikalikan alfa ZI dijumlahkan gitu ya. Lalu ini sampai dengan sigma I dari 1 sampai dengan N MI alfa ZI. Oke, ini alfanya bisa keluar ya. Jadi alfa bisa keluar karena tidak ada indeks I-nya, bisa keluar. Lalu keluar sekalian dari situ ya. Akhirnya kita dapatkan bahwa ini mestinya sama dengan alfa dikalikan dengan FA ya, Z1 sampai dengan Zn. Nah, dengan demikian syarat 1, 2, 3 dipenuhi. Oleh karena itu pemetaan ini tadi ya, FA dari C untuk setiap A anggota M cross N kali C itu merupakan pemetaan dari C pangkat N menuju ke CM gitu. Oke. Nah, berikutnya kita coba berikan lagi definisi ya. Definisi ya, pemetaan F dari V menuju ke W gitu ya. Pemetaan ini maksud saya pemetaan linear ya, pemetaan linear gitu ya. F dari V menuju W ya, disebut suatu ya isomorfisma gitu ya. Itu apabila F itu bijektif gitu ya. Oke, jadi apabila F itu bijektif, jadi pemetaan linear dari ruang vektor V menuju ruang vektor W di atas sama-sama di atas lapangan F disebut suatu isomorfisme apabila pemetaan F itu bijektif gitu. Jadi isomorfisme adalah pemetaan linear yang bijektif atau homomorfisme antara dua buah ruang vektor yang bijektif gitu. Oke, selanjutnya begini ya. Ruang vektor ya, V, plus, F ya, dan W, plus, F ya, dikatakan isomorfis gitu ya, isomorfis apabila ditemukan atau ada setidaknya satu ya suatu ya isomorfisme ya antara keduanya ya gitu. Oke, jadi dua buah ruang vektor dikatakan isomorfis itu apabila ya misalnya ruang vektornya adalah V dan W itu di atas lapangan yang sama. Dikatakan isomorfis apabila kita bisa menemukan atau ada suatu pemetaan isomorfisme ya antara keduanya ya, dari V menuju W atau sebaliknya dari W menuju V, dari W menuju V ya itu. Oke. Nah, saya akan tunjukkan satu contoh isomorfisme ini ya, satu contoh isomorfisme ini. Oke, ini saya balik. Kita akan meninjau nih. Jadi misalkan ini ya contoh
misalkan ya V, plus, F ya, itu suatu ruang vektor ya, ruang vektor berdimensi n ya, berdimensi n misalnya ya. Kemudian dan B ya, B ini saya tulis sebagai B1, B2 sampai dengan Bn ya, ini 2 ya, 1 B1, B2 sampai dengan Bn itu suatu basis ya, suatu basis ya bagi V itu, V, plus, F itu ya. Ya, ini biar agak rapi ya, suatu ya, suatu basis ya bagi V, plus, F. Nah, saya bisa mengkonstruksi untuk B tadi, saya bisa konstruksi suatu pemetaan. Pemetaannya saya tulis saja sebagai U gitu ya, UB ya, adalah pemetaan dari F pangkat N ya. Jadi ruang vektor yang beranggotakan apa namanya n buah barisan n buah skalar ya, F itu ya. Oke, jadi ini dipetakan ke V tadi, ruang vektor V itu tadi ya. Jadi ini bisa saya tuliskan bahwa kalau saya punya alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n gitu maka ini saya pasangkan dengan UB ya, alfa 1 sampai dengan alfa n ya, dengan UB alfa 1 sampai alfa n itu adalah ini sigma I dari 1 sampai dengan n alfa I ya, BI. Oke, gitu jelas ya. Jadi karena B itu adalah basis di V, maka ini tentu saja lah anggota V gitu ya, anggota V. Jadi dan ini anggota F pangkat n tadi ya. Lihat ya, jadi bahwa apa namanya UB itu menjodohkan setiap anggota Fn ya dengan ini. Jadi tanpa kecuali. Jadi artinya bahwa domain dari, kalau ditinjau jadi, maka yang pertama domain dari UB itu adalah seluruh F pangkat n itu ya. Setiap ini barisan n buah skalar ini ya, maka ini adalah sebuah vektor di V. Jadi domain dari ini di sini ya. Good. Yang kedua ini ya, kita lihat kalau kita hitung UB ini adalah apa namanya alfa 1 sampai dengan alfa n. Oke, ditambah dengan misalnya beta 1 sampai dengan beta n gitu ya. Ya, maka ini tentu saja akan sama dengan apa namanya UB ya, alfa 1 ditambah beta 1, alfa 2 ditambah beta 2, gitu ya, terus sampai dengan alfa n ditambah dengan beta n begitu ya, misalnya seperti ini. Oke, nah ini kalau dihitung menurut apa yang ada di sana, ini akan sama dengan apa namanya sigma ya, I dari 1 sampai dengan n, ini tadi apa namanya alfa I ditambah dengan beta I dikalikan BI gitu. Oke, nah ini menurut ya, tentu saja bisa ditulis sebagai sigma ya, I dari 1 sampai dengan n alfa I BI ditambah dengan sigma I dari 1 sampai dengan n beta I BI gitu. Nah, ini tentu saja sama dengan ya, ini sama dengan UB ya, ini sama dengan UB apa alfa 1 sampai dengan alfa n, ini sama dengan UB beta ya, beta 1 sampai dengan beta n gitu. Oke, nah yang ketiga ya, UB misalnya, lalu ini ada alfa dikalikan alfa 1 ya, ini berlaku tentu saja untuk sembarang alfa 1 alfa n, beta 1 beta n anggota F pangkat n tadi ya. Nah, sekarang untuk sembarang alfa dan sembarang ini alfa 1 sampai dengan
alfa n, anggota f pangkat n itu, ya maka ini sama dengan apa namanya UB dari alfa 1, alfa 2, sampai dengan alfa n misalnya ya. Nah, ini menurut hitungan tadi sama dengan sigma I ya, dari 1 sampai dengan n alfa I dikalikan BI. Alfanya bisa keluar ya, alfa sigma I dari 1 sampai dengan n gitu. Ini alfa I BI ya. Oke. Nah, ini sehingga dengan demikian ini bisa ditulis sebagai apa? Alfa dikalikan UB ya, alfa 1 sampai dengan alfa n gitu. Good, sampai di sini kita baru membuktikan bahwa pemetaan UB-nya adalah pemetaan yang apa namanya linear ya, pemetaan yang linear dari f pangkat n menuju ke v gitu. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan bahwa pemetaan UB ini adalah pemetaan yang injektif dan surjektif ya, karena sudah dibuktikan bahwa domain UB itu seluruh f pangkat n ya. Oke. Oke, jadi yang keempat ya, saya tulis keempat ya, bahwa UB itu injektif ya, dari sini ya. Ya, kita tulis saja bahwa UB misalnya UB alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n itu misalnya sama dengan UB misalnya alfa ya, aksen 1 sampai dengan ini alfa aksen 2 sampai dengan alfa aksen n misalnya begitu. Oke, menurut ini perumusan ini tadi ya, menurut perumusan ini tadi, nah tadi ini ya, ini maka ini misalnya sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan apa namanya n alfa I BI. Nah, ini harus sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan n ya, n-nya di sini ya, n-nya di sini alfa aksen 1, alfa aksen I BI gitu. Nah, ini kalau saya pindah ke kiri hasilnya adalah sigma I ya, dari 1 sampai dengan n nih alfa I minus alfa aksen I. Nah, dikalikan dengan BI. Dan ini harus sama dengan vektor 0 gitu. Nah, karena B1 sampai dengan Bn itu bebas linear, maka apa? Ini mestinya adalah alfa I minus alfa aksen I sama dengan 0. Ya, ini sama-sama mengatakan bahwa alfa I sama dengan alfa aksen I. Ya, jadi apa namanya UB ya, selanjutnya bahwa UB itu injektif. Ya, oke, terbukti ya. Nah, terakhir surjektif ya, surjektif. Ini kelima ya, kelima. Bahwa UB itu surjektif. Ya. Jadi ambil sembarang V anggota V besar gitu ya. Kita harus mendapatkan anggota apa namanya F n itu. Nah, ini mudah sekali. Jadi kalau kita punya V anggota V besar ya, maka ini tentu saja V itu bisa dituliskan sebagai sigma I. Jadi ada misalnya eta 1, eta 2, eta 3 sehingga V itu sama dengan eta 1 dikalikan dengan eta I dikalikan BI. Di mana eta I, eta 1, eta 2, eta 3 sampai dengan eta N itu adalah anggota F ya. Oke. Nah, jadi begini ya, tentu saja ini apa namanya karena ya ini sama saja, ini sama dengan U ini eta 1, eta 2 sampai dengan eta N gitu ya. Dengan demikian maka apa namanya surjektif ya, surjektif. Oke, itu saya rasa ya. Jadi lihat ya bahwa ini ya, jadi ini tadi sama dengan U ini tadi. Jadi artinya ada eta 1, eta 2 sampai dengan eta N sedemikian rupa sehingga UB, maaf ya, UB eta 1, eta 2, eta 3 sampai dengan eta N itu
sama dengan V tadi. Ya, dengan demikian itu surjektif. Good, ya. Jadi ini membuktikan bahwa setiap basis ya dalam sebuah ruang vektor berdimensi n, ya, di atas bisa real, bisa di atas lapangan real ataupun kompleks, ya, itu bisa dikatakan sebagai isomorfisme, ya, membentuk suatu isomorfisme, ya. Caranya seperti ini tadi, ya. Setiap basis di dalam sebuah ruang vektor berdimensi finite, ya, di atas lapangan F itu bisa digunakan untuk membangun sebuah isomorfisme, ya, dari F pangkat n menuju ke V itu. Good. Nah, dengan demikian orang bisa menunjukkan, ya, jadi misalnya dua buah ruang vektor yang berdimensi finite n misalnya, maka selalu isomorfis gitu. Artinya orang bisa menemukan isomorfisme dari kedua ruang vektor itu. Jadi misalnya gini. Jadi misalkan V, plus, F gitu, ya, dan W, plus, F, ya, dua ruang vektor, ya, berdimensi n misalnya, ya, keduanya berdimensi n, ya, maka V dan W itu isomorfis, ya, ya, atau ditulis biasanya gini. Jadi dua buah ruang vektor, jika dua buah ruang vektor isomorfis, maka ditulis seperti ini, V ini isomorfis dengan W gitu, ya. Oke, buktinya mudah, ya, mudah sekali buktinya. Jadi ambil aja, jadi ambil, ya, misalnya, ya, buktinya sini, ya, ambil B, ya, B sama dengan tadi misalnya B1 sampai dengan Bn, ya, ini basis, ya, di mana, basis di V gitu, ya, basis di V, ya. Nah, otomatis tadi kita dapatkan, ya, kemudian dibangun, ya, UB seperti tadi, ya, seperti tadi. Jadi dibangun isomorfisme UB, ya, UB, di mana UB itu, ya, tadi, ya, dari F pangkat n, ya, menuju ke V tadi. Nah, dari sini otomatis kita akan dapatkan ini, karena UB itu adalah isomorfisme bijektif, ya, pemetaannya bijektif, maka kita dapatkan inversnya gitu, ya, pemetaannya. Jadi bisa ditunjukkan bahwa pemetaannya pun juga merupakan pemetaan yang isomorfis gitu, ya. Jadi ini mestinya sama dengan pemetaan, ya, dari V menuju ke Fn. Ini juga isomorfisme ini. Jadi silakan digunakan untuk latihan bahwa inverse dari UB yang kita tulis sebagai UB inverse itu juga merupakan suatu isomorfisme dari V menuju ke F pangkat n gitu. Oke, nah kemudian setelah itu, karena kita punya W tadi, ya, berdimensi n juga di atas F, maka kita bisa konstruksi suatu pemetaan, ya, atau bijektivisme, atau isomorfisme, ya, dari Fn menuju ke W gitu. Ya, kita putar dulu. Kita hapus kayaknya, ya. Kita hapus dulu, ya. Ya, tinggal tadi, ya. Jadi dengan cara yang sama, ya, tentu kita bisa misalkan, ya, saya gunakan S misalnya. S itu adalah S1, S2 sampai dengan Sn, ya. Ini basis, ya, basis bagi W, ya, plus, F misalnya, ya. Oke. Nah, tentu kita bisa mengkonstruksi. Jadi US itu, US pemetaan dari F pangkat n menuju ke W gitu, dengan cara yang sama tadi. Jadi bahwa setiap misalnya tadi alfa 1 sampai dengan alfa n, ya,
itu dipasangkan dengan US alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n. Yang ini dihitung dengan cara ini, sigma I dari 1 sampai dengan n alfa I SI gitu. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menunjukkan juga bahwa US ini adalah US itu suatu ya isomorfisma gitu ya. Nah, kemudian kita susun pemetaan ini jadi UB inverse dilanjutkan dengan US. Ini adalah pemetaan dari V ya menuju ke W. Nah, tinggal buktikan bahwa komposisi ini merupakan suatu isomorfisma. Saya kira sesuatu yang mudah itu untuk membuktikan bahwa US ya UB inverse dilanjutkan ke US itu suatu isomorfisma ya dari V menuju W, sehingga V dan W itu isomorfis ya. Itu jadi setiap ruang vektor berdimensi finite ya, yang setiap dua buah ruang vektor ya yang berdimensi sama ya, misalnya n ya di atas lapangan F ya, maka keduanya isomorfis gitu. Saya tulis seperti ini tadi ya. Oke. Contoh berikutnya ya, ya. Saya ambil ini, jadi misalkan ya V, plus, F ya itu suatu ruang vektor. Ya, ruang vektor dan B itu suatu himpunan ya, serta ya H itu adalah pemetaan dari W menuju ke V gitu ya, itu suatu pemetaan yang bijektif gitu. Oke. Nah, dari informasi ini ya kita akan bisa mengkonstruksi suatu isomorfisma. Kita bisa mengkonstruksi struktur ruang vektor di W sehingga H itu suatu isomorfisma gitu. Ya, gimana caranya? Ya, gini. Jadi di H itu dibutuhkan perkalian dengan skalar dan juga penjumlahan begitu. Ya, jadi misalnya gini. Jadi kalau untuk setiap ya misalnya W ya, untuk setiap W ya dan W aksen ya, saya konstruksi bahwa W ditambah dengan W aksen ya, itu saya definisikan sebagai ini H inverse ya, karena H itu bijektif ya, maka ada inverse-nya ya. H inverse dari ini HW ya ditambah dengan HW aksen ya. Penjumlahan di sini adalah penjumlahan di V ya, penjumlahan ini tadi jelas, jadi otomatis bisa dihitung di sini ya. Oke, good, itu yang pertama. Yang kedua, untuk setiap alfa anggota F ya, anggota F dan W anggota W besar, kita definisikan alfa W itu sebagai ini H inverse ya dari H alfa W gitu ya, begitu ya. Jadi kita tinggal menunjukkan bahwa dengan struktur semacam ini ya, dengan
apa namanya struktur seperti ini, ya, kita akan tunjukkan bahwa H itu adalah suatu isomorfisma begitu, ya, suatu isomorfisma. Ya. Oh, saya salah. Ini mestinya gini. Jadi ini salah ya. Jadi ini mestinya adalah alfanya dulu, ya, dikalikan HV. Ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa apa namanya H itu suatu ini merupakan struktur membentuk struktur ruang vektor di W. Ini penjumlahan, ya, dan ini perkalian dengan skalar di W, dan H itu adalah suatu isomorfisma gitu. Oke, yang pertama harus ditunjukkan bahwa ini merupakan penjumlahan, ya, di dalam W. Artinya bahwa ditunjukkan dulu bahwa W disertai dengan penjumlahan semacam ini merupakan sebuah grup gitu, ya, sebuah grup. Oke, yang pertama harus ditunjukkan bahwa ini asosiatif gitu, ya. Jadi kita lihat, kita cari tempat dulu, ya, kita balik. Ya. Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa, ya, penjumlahan ini sifatnya asosiatif, ya, karena kita ingin membuktikan bahwa W disertai dengan penjumlahan ini merupakan suatu semi group gitu, ya. Jadi oleh karena itu saya tulis ini misalnya, ya, ini adalah asosiatif, ya. Asosiatif. Ya, dari sini, ya. Jadi W, jadi ambil untuk setiap W aksen, W double aksen, misalnya anggota W besar, gitu ya. Maka W ditambah dengan W aksen, ya. Lalu ditambah dengan W double aksen. Ini menurut definisi, ini sama dengan H inverse. Oke. H W ditambah dengan W aksen, ya, ditambah dengan HW double aksen gitu, menurut definisi, ya, menurut definisi ini. Jadi W ditambah dengan W aksen sama dengan H inverse, HW ditambah dengan HW aksen. Oke. Nah, HW ditambah HW aksen, kita lihat di sini kalau kedua ruas ini, ya, ini jadi HW plus W aksen sama dengan HW ditambah HW aksen gitu, ya. Jadi oleh karena itu bagian ini bisa ditulis sebagai HW, ya, ditambah dengan HW aksen gitu. Ya, ini kalau saya tulis, ini kurungnya di sini, dikurung, ya, ditambah dengan HW double aksen. Good. Oke, jadi ini adalah penjumlahan di V gitu. Jadi sifatnya sudah asosiatif, ya. Oleh karena itu orang bisa tuliskan sama dengan H inverse, ya, HW. Nah, kurungnya diganti, ya, karena ini asosiatif juga, ya. Jadi ini ditambah dengan ini HW aksen, ya, HW aksen gitu, ditambah dengan HW double aksen gitu. Ya. Ini satu kali lagi. Ya. Oke, begitu, ya. Nah, sehingga kemudian ini, ya, H inverse kalau didefinisikan, ya, ini sama dengan HW menurut definisi, ya, ditambah ini menurut definisi sama dengan W aksen ditambah dengan W double aksen gitu, ya. Nah, dari sini sudah nampak, ya. Jadi mestinya sama dengan W, ya, ditambah dengan W aksen ditambah dengan W double aksen, ya. Jadi penjumlahan ini sifatnya asosiatif dan W ini adalah suatu semi group gitu. Nah, unsur identitas, unsur 0 gitu aja, unsur 0, ya, elemen identitas untuk grup komutatif itu. Ya, unsur 0-nya saya pilih gini, jadi sebagai theta di H di W, saya tulis theta W gitu, ya. Ini misalnya saya definisikan sebagai H inverse dari theta V gitu. Jadi di mana theta V itu adalah unsur identitas di di V gitu. Nah, dari sini kita nampakkan, kita bisa tunjukkan dengan mudah bahwa
apa namanya W, untuk sembarang W, anggota W besar, ya, ditambah dengan theta W, ini sama dengan apa? Sama menurut definisi H inverse W, ya, sorry, HW, ya, ditambah dengan theta W. Theta W ini misalnya adalah H, ya, theta W, theta apa namanya, theta W, betul, ya, theta W, ya, oke. Nah, theta W itu adalah H inverse dari theta V. Ya, jadi ini mestinya sama dengan H inverse HW, ya, ditambah dengan H, ini diganti dengan H inverse theta V. Jadi ini adalah theta V itu sendiri. Oke, ini saya dilanjutkan sini ya. Sini, oleh karena itu W ditambah dengan theta W itu sama dengan H inverse dari HW gitu. Ya, karena HW ditambah theta V sama dengan HW. Nah, ini tidak lain adalah W itu sendiri. Nah, terbukti ya. Jadi ini berlaku untuk semua W. Nah, ya, ini berlaku untuk semua W anggota W besar gitu. Oke, itu kemudian ya tentu saja dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa W ditambah dengan atau sebelumnya gini dulu. Jadi untuk setiap W anggota W besar, ya, saya definisikan minus W. Ya, minus W itu sebagai H inverse, ya, dari minus HW gitu, ya. Oke, H inverse dari minus HW, ya. Good. Nah, kita lihat di sini bahwa W, ya, ditambah dengan minus W, ya, mestinya sama dengan H inverse gitu, ya, H inverse dari apa namanya HW, ya, HW, ya, kemudian ditambah dengan ini H minus W gitu, ya, H minus W. Oke. Nah, H minus W itu ini gitu, ya. Jadi oleh karena itu sama dengan H inverse HW gitu, ya. Kemudian ditambah dengan H dikenakan H inverse ini, ya. Jadi H ini diganti dengan ini. Jadi hasilnya adalah ini minus HW, ya, gitu. Minus HW. Ini kurung, ya. Ini kurung lagi. Good. Nah, ini H inverse HW ditambah dengan minus HW, theta V gitu. Nah, theta V ini tidak lain adalah theta V. Ya. H inverse theta V adalah theta V. Ya, terbukti ya. Jadi ada elemen apa namanya lawan ya, ada lawan terhadap penjumlahan ini tadi. Oke, jadi dengan demikian maka apa namanya W, plus ini adalah suatu grup abelian ya, apa namanya yang komutatif belum ya, jadi mudah sekali membuktikan bahwa V ditambah dengan W ditambah W aksen, ya, ini sama dengan apa W aksen ditambah W. Ini mudah sekali dilihat dari definisinya, jadi tinggal karena plus di sini adalah komutatif ya, ini tinggal balik gitu, jadi itu mudah ya, jelas. Oke, nah kemudian tinggal membuktikan bahwa ini perkalian dengan skalar. Ya, yang memenuhi 4 syarat itu. Jadi silahkan dibuktikan untuk latihan ya, bahwa apa namanya ini memenuhi 4 syarat yang disebutkan ya di kuliah terdahulu ya. Oke, dengan demikian maka apa namanya ini W, plus, F ya nanti merupakan suatu ruang vektor ya. Jadi dengan demikian ya saat di sini ya, dengan demikian maka W, plus, F ya dengan penjumlahan didefinisikan seperti ini tadi, perkalian dengan skalar ini tadi, maka ini merupakan suatu ruang vektor ya, dan bisa ditunjukkan dengan mudah juga dengan limit semacam ini. Jadi tinggal H itu dipindah ke sana, ini pindah ke sana ya, lihat ya dari sini kita dapatkan bahwa H W plus ya W aksen itu sama dengan HW ditambah dengan HW aksen. Sementara dari sini ya, dari sini kita dapatkan H alfa W gitu ya, sama dengan alfa HW.
Ya, dengan demikian maka H itu merupakan suatu isomorfisme. Ya, lihat ya, bagaimana kita menularkan struktur ruang vektor yang ada di V ke himpunan W itu. Jadi awalnya W tidak memiliki struktur ruang vektor, tapi karena kita temukan suatu pemetaan bijektif, bukan isomorfisme ya, bijektif awalnya, H dari W menuju V, maka kita bisa menularkan struktur ruang vektor di V itu ke W. Sedemikian sehingga H itu merupakan suatu isomorfisme ya, dari ruang vektor W tadi, W, plus, F ya, ini menuju ke V gitu. Oke, itu. Good. Saya lanjutkan ya. Ini saya putar. Ya, definisi lagi ya, definisi lagi. Misalkan, ya misalkan V, plus, F ya, itu suatu ruang vektor. Ya, dan sebentar, kurang ini ya. Ya, jadi misalkan V, plus, F dan ini ya, W, plus, F itu dua ruang vektor, vektor ya, kedua-duanya di atas lapangan yang sama ya, dan F dari V menuju ke W itu suatu pemetaan linear ya, pemetaan linear gitu. Oke, yang pertama ya, bayangan ya, bayangan bagi F adalah ya himpunan ini ya, saya tulis sebagai image dari F ya, atau ada juga yang menulis sebenarnya range ya, range bagi F ya. Ini adalah himpunan yang beranggotakan semua FV ya, anggota anggota V, asalkan V itu ya, asalkan V itu anggota domain F itu gitu ya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua FV anggota V, asalkan V itu anggota domain F. Jadi range bagi F itu adalah subset di V gitu ya. Dan nanti bisa ditunjukkan bahwa ini merupakan sub ruang vektor di V itu. Kemudian yang kedua, misalkan theta V itu vektor 0, di V. Oke. Nah, kernel bagi F, ini kernel ya, kernel bagi F adalah himpunan ini. Kernel bagi F adalah himpunan, saya tulis begini, ya, F gitu ya, ini himpunan yang beranggotakan semua V ya, himpunan yang beranggotakan semua V anggota domain ya bagi F itu, sedemikian rupa sehingga oleh F ya, V itu dipasangkan dengan theta V. Jadi yang benar ini tadi theta V ya, theta V adalah vektor 0 di V gitu. Ya.
Jadi kernel F adalah himpunan yang beranggotakan semua V anggota domain F, ya, sedemikian sehingga atau asalkan Fv itu sama dengan theta V. Jadi himpunan yang beranggotakan semua vektor di domain F yang dipasangkan dengan vektor 0 di V gitu. Ya, tentu ini adalah subset di V gitu. Ya. Oke, ini tentang kernel ya. Good. Nah, mungkin sedikit apa namanya, kita kembali ke contoh tadi ya. Contoh yang tadi untuk melihat kernel ini seperti apa misalnya, atau image ya. Oke, contoh tadi apa namanya, omega tadi. Jadi omega pemetaan dari C kuadrat RR gitu ya, menuju ke CRR tadi ya, CRR gitu ya. Ini bahwa setiap F ya anggota C2 setiap J anggota C2RR dipasangkan dengan omega Z gitu ya, di mana omega Z sama dengan D kuadrat Z per DT kuadrat ditambah omega kuadrat Z, di mana omega kecil ini adalah suatu bilangan real ya, lebih besar dari 0 gitu. Oke, nah kalau ditanya kernel ya bagi omega, kernel bagi omega apa? Ya, misalnya himpunan yang beranggotakan semua Z anggota C2RR gitu ya, RR ya, sedemikian sehingga apa namanya, ini tadi, jadi omega Z ya itu sama dengan theta ya, sama dengan theta di sini vektor 0 ya, vektor 0 gitu ya. Oke, menariknya di sini kalau kemudian dituliskan ya, ini dituliskan jadi omega Z ya sama dengan tentu D kuadrat Z per DT kuadrat ya, ditambah dengan omega kuadrat Z sama dengan 0 gitu. Theta T kan sama dengan 0 ya, theta T ya, ini sama dengan 0 gitu. Nah, lihat di sini ya. Jadi apa namanya, kernel bagi omega ini tadi itu tidak lain adalah Z sebagai fungsi T yang memenuhi persamaan diferensial ini. Nah, kita ingat ya, bagi yang belajar di fisika, ini adalah persamaan diferensial untuk osilator harmonik, ya, untuk getaran selaras gitu, ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah sinus dan kosinus gitu, ya. Dari sini kita bisa cek ya bahwa Z sebagai fungsi T itu sama dengan A, misalnya dikalikan kosinus omega T ditambah dengan B dikalikan dengan sinus omega T. Ya, di mana A dan B itu sembarang bilangan real gitu. Oke, ini apa namanya, ternyata merupakan anggota kernel ya, anggota kernel dari omega tadi. Oke, itu sekedar contoh ya, contoh untuk kernel itu. Nah, Anda bisa cek sendiri dengan mudah, saya rasa sebagai latihan, bahwa image dan kernel F itu merupakan subruang vektor. Jadi image F itu subruang vektor di V, ya, sedangkan kernel F adalah subruang vektor di V. Ya, silakan dibuktikan sebagai latihan gitu. Sangat mudah untuk membuktikan itu. Good. Ya, sekarang kita bicarakan proposisi ini. Proposisi 1 ya dalam pembahasan ini ya. Ini. Jadi misalkan F dari V menuju B itu suatu pemetaan ya linear ya, linear ya, dari ruang vektor V, plus, F menuju ke ruang vektor V, plus, F itu ya. Oke. Bunyinya begini, bunyi proposisi ini menyatakan begini ya, maka pemetaan F itu injektif ya, jika dan hanya jika dan hanya jika
kernel bagi f ya itu hanya memuat vektor ini theta v ya, dengan theta v adalah apa, vektor 0 ya, vektor 0 ya, dv gitu. Nah, proposisi ini mempermudah kita untuk membuktikan bahwa suatu pemetaan linear itu injektif gitu. Ya, ini dengan ini tadi menghitung theta v itu. Oke, ya ingat jadi menghitung ini kernel ya, maaf, kernel dari f tadi. Jadi itu artinya kita harus menghitung fv sama dengan theta v gitu. Dengan theta v itu 0, vektor 0 ya, vektor 0 dv gitu. Jadi untuk menghitung kernel itu artinya apa? Kita harus menyelesaikan persamaan ini ya. Nah, ini tidak lain sebenarnya adalah persamaan linear homogen gitu ya, persamaan linear homogen. Nanti mungkin kita bisa sampai ke situ ya, terkait dengan apa namanya kalau dikaitkan dengan basis ya, nanti kita tunjukkan bahwa ini seperti yang biasa kita pahami ya, sebagai pemetaan sistem persamaan linear gitu ya, homogen gitu ya. Oke, itu adalah apa namanya persamaan yang digunakan untuk menghitung kernel dari f itu. Oke, nah persamaan apa namanya proposisi ini menyatakan tadi bahwa kalau kernel f itu hanya berisi vektor 0 di V ya, maka apa pemetaan f itu injektif gitu. Oke, buktinya di sini ya, bukti bagi proposisi itu ya. Good. Nah, ini ada dua arah ya, karena pernyataan jika dan hanya jika itu ya, maka kemudian ada dua arah. Yang pertama saya pilih arah ke kanan dulu ya. Ini bahwa jika f itu injektif ya, misalkan ya f itu injektif gitu ya. Nah, bahwa f itu injektif itu sama saja mengatakan begini ya, sama saja mengatakan bahwa ya jika f v sama dengan f v aksen gitu ya, maka v sama dengan v aksen gitu. Itu pernyataan injektif ya. Jika fv sama dengan fv aksen ya, maka v sama dengan v aksen. Nah, kalimat ini tentu saja sama saja ya, agak setara dengan mengatakan jika fv minus fv aksen itu sama dengan theta v ya, theta v ya, maka v minus v aksen itu sama dengan theta v gitu ya. Oke. Nah, kalimat ini juga sama saja mengatakan gini ya, jika fv minus v aksen itu sama dengan theta v ya, maka ini ya, jadi v minus v aksen itu sama dengan theta v gitu. Good. Nah, ini kalimat ini juga masih setara dengan kalimat ini ya, kontrapositifnya gitu ya, jika v minus v aksen itu tidak sama dengan theta v gitu ya, maka fv minus v aksen tidak sama dengan theta v gitu ya. Nah, kalimat ini masih bisa ditulis lagi ya, jika v minus v aksen tidak sama dengan theta v ya, maka v minus v aksen itu bukan anggota kernel dari f gitu ya. Jadi
Ini yang pernyataan itu bahwa V minus V aksen itu bukan kernel dari F. Oke, dapatkan seperti ini. Jadi ini sama-sama mengatakan ini, jika ya kita ambil sembarang ini sebagai V double aksen misalnya, tidak sama dengan theta V, ya, maka V double aksen bukan merupakan anggota dari kernel F gitu. Nah ini saya menyatakan bahwa kernel F hanya berisi theta V gitu. Jadi itu sama-sama mengatakan bahwa kernel ya, saya tulis ker F ya, itu hanya berisi theta V. Jelas ya, bisa punya bahwa theta V selalu akan merupakan anggota kernel ya. Sekali lagi saya lupa tadi. Jadi theta V itu selalu merupakan anggota kernel dari F itu. Nah, kalau F itu tadi injektif, maka terbukti bahwa kernel F itu hanya berisi theta V begitu. Nah, sekarang dibalik ya, arah yang sebaliknya gitu ke sana. Ya, apa itu? Ya, misalkan kernel F ya itu hanya berisi theta V saja begitu. Ya, nah ini bisa dibalik gitu. Jadi urutannya bisa dibalik. Ya, artinya ini sama saja mengatakan ya, jika jadi kalau kernel F itu hanya berisi theta V, maka jika V ya double aksen itu tidak sama dengan theta V gitu ya, maka V double aksen itu bukan merupakan anggota dari kernel F itu ya. Oke, ini good. Nah ini tentu saja sama-sama mengatakan begini ya, jika ya V minus V aksen bukan merupakan atau tidak sama dengan theta V vektor 0 di V ya, maka V minus V aksen itu bukan merupakan anggota kernel F gitu ya. Nah ini sama saja mengatakan ya tadi dibalik, jika ya V minus V aksen itu anggota ya kernel F ya, maka V minus V aksen sama dengan theta V gitu ya. Ini sama saja mengatakan jika FV sama dengan F V aksen ya, maka V sama dengan V aksen ya. Oke, jadi saya kira itu ya. Jadi F itu injektif ya. Good. Dengan demikian selesai buktinya ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan ini sebagai bukti dari itu injektif tadi ya. Oke, nah jadi kita bisa ambil kesimpulan misalnya terkait dengan tadi omega ya, pemetaan dari C kuadrat RR ya menuju ke CRR gitu ya, kernel ya bagi omega, kembali ke contoh tadi ya, kernel bagi omega itu tadi ini himpunan yang beranggotakan semua Z ya, anggota C kuadrat RR gitu ya, sedemikian rupa sehingga Z itu adalah solusi dari persamaan osilator harmonik tadi. Jadi D kuadrat Z per DT kuadrat ya ditambah dengan omega kuadrat Z sama dengan 0 gitu. Jadi ini. Nah, ini mestinya adalah himpunan yang beranggotakan semua Z anggota C kuadrat RR itu ya, dengan Z sebagai fungsi T itu ini A ya, atau langsung di sini aja ya, langsung saya tulis gini ya. Jadi ini langsung saya tulis ini aja ya. Jadi ini himpunan yang beranggotakan semua ini A ZT kan harus tadi A kosinus ya omega T ditambah dengan B dikalikan dengan sinus omega T gitu.
asalkan A, B ya itu anggota R gitu ya. Oke, bisa ditunjukkan bahwa kosinus omega t dan sinus omega t itu bebas linier ya. Bisa ditunjukkan bahwa himpunan ini kosinus omega t dan sinus omega t itu bebas linier. Oke, jadi oleh karena itu dalam hal ini ya kita hanya tergantung pada A dan B saja. Ya, jadi kemudian kita bisa tunjukkan bahwa kernel dari omega itu hanya ditentukan oleh apa? A dan B. Jadi oleh itu kernel dari omega dalam ini adalah R pangkat 2. Ya, jadi A, B. Ya, himpunan yang beranggotakan semua A, B, di mana A, B itu anggota R gitu. Ya, jadi R kuadrat itu. Ya, oke. Atau kalau ditulis ya, oke, saya ulang lagi, saya sini ya. Jadi ini himpunan yang beranggotakan semua pasangan A, B, gitu ya. Dengan A, B itu kedua-duanya anggota R gitu. Jadi ini sama saja tadi mengatakan bahwa ini sama dengan R kuadrat. Jadi oleh karena itu tidak sama dengan 0 ya, tidak hanya berisi vektor 0 saja di sini ya. Oleh karena itu apa namanya omega ini bukan merupakan pemetaan yang injektif. Kenapa? Karena kernelnya adalah ini tadi. Jadi kernelnya merupakan himpunan yang subruang vektor real ya, berdimensi 2 gitu. Ya, oleh karena itu bukan merupakan vektor 0, tidak hanya berisi vektor 0 saja. Jadi omega oleh karena itu tidak injektif gitu. Oke, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pada bagian ini, yakni tentang fungsional linier. Ya, tentang fungsional linier. Ya, tentang yang lain nanti dilanjutkan di bagian berikutnya ya. Jadi definisi pengantar aja dulu ya. Misalkan ya ini seperti biasanya ya, V, plus, F itu suatu ruang vektor ya, suatu ruang vektor gitu. Titik ya, suatu fungsional linear ya, suatu fungsional linear ya adalah suatu pemetaan linier ya. Ini saya tulis F misalnya, F itu ya. F adalah suatu pemetaan linier, jadi F dari V, ini masih kurang lengkap ya, suatu fungsional linier F pada V ya, karena didefinisikan pada V ya. Oke, maaf ya, ini saya hapus dulu. Oke, suatu pemetaan linier F, suatu fungsional linier F pada ya, pada V, plus, F ya, adalah saya ganti dapurnya, adalah pemetaan linear ini F dari V itu menuju ke F-nya itu. Oke ya. Jadi nilainya ada di skalar. Ya, ini bahwa setiap V anggota V besar itu akan dipasangkan dengan FV, di mana FV itu adalah skalar gitu ya. Ini yang disebut, dan pemetaan itu linear gitu ya. Jadi nanti F itu disertai dengan penjumlahan biasa, itu bisa dipandang sebagai apa namanya F pangkat 1 ya, F pangkat 1. Jadi ruang vektor berdimensi 1 di atas lapangan F itu. Oke. Nah, ini jadi definisi dari fungsional linear itu semacam itu ya. Good. Nah, ya contoh ya, kalau ingin disebutkan contohnya ya, contoh ya untuk fungsional linear itu adalah ini. Jadi kalau saya tinjau misalnya C RR, atau ini biar menghindari apa namanya enggak apa-apa ya, enggak apa, jadi CRR ya. CRR itu himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang kontinu ya, dengan domain di R, range-nya ada di R gitu ya. Good. Nah, kemudian apa namanya saya definisikan ya, I adalah pemetaan dari C
RR ya menuju ke R gitu ya. Jadi ya ini bahwa setiap fungsi f ya anggota CRR itu saya pasangkan dengan IF gitu ya. Jadi IF apa tuh IF? IF saya hitung dengan cara ini. Jadi integral dari minus infinite sampai infinite dari fx dx gitu ya. Jadi hasil integrasi ini karena f itu fungsi real, nanti hasil integrasinya adalah r gitu. Nah tentu saja tidak setiap tidak setiap fungsi itu bisa diintegrasi hasilnya infinite gitu. Nah kita batasi saja bahwa artinya bahwa domain dari pemetaan ini adalah pada subhimpunan ya di CRR itu yang ini finite gitu, yang integral itu finite gitu. Yaitu merupakan subruang vektor ini. Jadi domain dari I ya, domain dari I itu adalah himpunan yang beranggotakan semua F anggota CRR ya, sedemikian rupa sehingga integral minus infinite sampai infinite fx dx itu kurang dari infinite gitu. Nah bisa ditentukan dengan mudah bahwa ini merupakan subruang vektor di CRR itu ya. Jadi dua buah vektor fungsi pada CRR itu kalau dijumlahkan lalu diintegralkan finite ya, karena keduanya finite gitu ya, memenuhi syarat ini gitu misalnya ya. Oke, dikalikan skalar juga begitu ya, artinya bahwa ini betul-betul merupakan subhimpunan subruang vektor ya di CRR gitu. Nah apakah itu linear? Jelas ya. Jadi kalau saya punya F ya dan G ya, dan G misalnya anggota dari domain F itu, domain I itu ya misalnya ya, maka kita dapatkan bahwa I ya F ditambah G gitu ya, sama dengan integral minus infinite sampai dengan infinite fx ya ditambah dengan gx gitu dx ya, dan ini sama dengan integral ya fx dx ditambah dengan integral gx dx gitu ya, dan ini tentu saja sama dengan I tadi, IF ditambah dengan I G ya. Demikian juga kalau untuk sembarang ya alfa anggota R ya, dan F anggota domain dari I itu ya, maka kita lihat di sini bahwa I alfa F itu ya mudah sekali ditunjukkan bahwa ini sama dengan alfa I F. Dari linear ya. Jadi ini adalah pemetaan linear dari CRR menuju ke R. R adalah lapangan atau skalar bagi CRR, sehingga pemetaannya adalah pemetaan linear dari CRR menuju skalarnya. Jadi oleh karena itu ini adalah suatu contoh fungsional linear gitu. Ya, beberapa fungsional linear diwujudkan dalam bentuk integral ya. Tentu ada yang lain selain integral itu. Oke, saya rasa itu dulu ya bagian ini. Mungkin insya Allah kita lanjutkan di bagian berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.